Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Dewanti Mercy Aulia dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Biologi. Nah, karena masih pandemi COVID, maka pembelajaran kali ini masih dilakukan sama dengan minggu lalu, yaitu dilakukan secara daring. Namun, Ibu berdoa supaya virus corona ini cepat selesai dan juga Ibu berharap bahwa pembelajaran hari ini tetap berjalan secara efektif dan juga tidak mengurangi kesemangatan kalian dalam belajar. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian suka keju? Suka nata de coco? Ya, Ibu juga suka keju, juga suka nata de coco. Lalu, apakah kalian tahu proses dari pembuatan keju dan juga nata de coco tersebut? Nah, ternyata proses dari pembuatan keju dan juga nata de coco itu melibatkan suatu organisme, yaitu bakteri. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas tentang Archaebacteria, di mana kalau Archaebacteria ini berasal dari bahasa Yunani yaitu arche yang berarti gunung. Berbeda dengan Eubacteria. Eubacteria ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang berarti sejati. Di mana kalau Eubacteria ini merupakan bakteri sejati. Dia adalah organisme uniseluler atau bersel satu, kemudian prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti. Ini adalah ciri-ciri dari bakteri. Dapat dibaca sendiri ya. Nah, berikut struktur dari Eubacteria atau bakteri. Jadi dapat dilihat di gambarnya bahwa dia itu memiliki flagel. Ada yang memiliki flagel dan juga beberapa tidak memiliki flagel. Flagel itu apa sih, Bu? Jadi, flagel ini merupakan alat gerak dari bakteri tersebut. Lalu, bagaimanakah, Bu, jika bakteri ini ada yang tidak memiliki flagel? Gimana cara geraknya? Kalau dia tidak memiliki flagel? Ya, dengan cara menggelundung. Jadi bakteri-bakteri yang tidak memiliki flagel, dia bergerak dengan cara menggelundung. Kalau dengan flagel, itu bergeraknya dengan flagel. Nah, di sana dinding selnya dari bakteri ini itu ada peptidoglikan. Sedangkan di Archaebacteria kemarin itu tidak mengandung peptidoglikan. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk dari bakteri. Jadi ada 3 bentuk dari bakteri itu. Yang pertama yaitu batang atau bisa disebut juga dengan basil. Yang kedua ada kokus atau bulat. Yang ketiga spiral. Bagaimana sih, Bu, bentuknya? Nih, bisa dilihat. Kalau batang atau basil itu seperti ini. Jika satu aja, itu dinamakan dengan monobasil. Sama juga dengan kokus atau bulat. Monokokus kalau satu. Nah, ini yang gambar yang ketiga, spiral. Gini bentuknya dari bakteri berbentuk spiral. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi dari bakteri. Jadi, dia itu bereproduksi secara aseksual, yaitu pembelahan biner. Jadi, sel induk dari bakteri tersebut itu membelah menjadi 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, pada kondisi optimal dia itu dapat membelah diri secara cepat.
Nah, pada kondisi yang kurang optimal, dia akan membentuk endospora. Masih tentang reproduksi. Jadi kalau pada bakteri ini tidak bereproduksi secara seksual, di mana kalau organisme bereproduksi secara seksual itu kan penyatuan dua sel kelamin. Nah, berbeda dengan bakteri. Tetapi dalam bakteri ini terjadi pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lainnya, namun tidak menghasilkan zigot. Nah, peristiwa seperti ini disebut dengan peristiwa paraseksual. Jadi peristiwa paraseksual pada bakteri itu ada 3. Yang pertama, transformasi. Yang kedua, konjugasi. Yang ketiga adalah transduksi. Jadi paraseksual yang pertama, yaitu transformasi. Jadi paraseksual bakteri yang pertama, transformasi ini, pemindahan materi genetik dari bakteri satu dengan bakteri lainnya itu tanpa kontak. Jadi tidak bertemu secara langsung materi genetik bakteri penerima dengan si pemberi. Kemudian paraseksual yang kedua, yaitu konjugasi. Jadi pemindahan materi genetik dari bakteri satu dengan bakteri lainnya itu dilakukan secara kontak langsung. Gimana cara kontak langsungnya? Yaitu melalui jembatan sitoplasma. Kemudian paraseksual yang ketiga yaitu transduksi. Jadi kalau transduksi ini pemindahan materi genetik dari bakteri satu dengan bakteri lainnya dengan perantara virus. Nah, kita mengenalnya dengan bakteriofag. Jadi, protein virus ini berfungsi sebagai cangkang dan juga pelindung dari materi genetik bakteri yang nantinya akan disampaikan ke sel penerima ketika sel bakteri ini, ketika virus ini menempel pada suatu sel. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis dari bakteri. Jadi bakteri ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu berdasarkan dinding selnya. Yang kedua berdasarkan letak flagel. Yang ketiga berdasarkan cara hidupnya. Nah, jenis bakteri yang berdasarkan dinding selnya itu ada 3. Yang pertama bakteri gram negatif, yaitu ditandai dengan dinding selnya ini dapat menyerap warna merah. Yang kedua yaitu bakteri gram positif, di mana dinding selnya ini menyerap warna violet. Kemudian yang ketiga, bakteri yang tidak berdinding sel. Kemudian jenis bakteri berdasarkan letak dan juga jumlah flagel itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu atrik. Jadi bakteri yang tidak memiliki flagel. Yang kedua monotrik. Jadi bakteri yang hanya memiliki 1 flagel. Kemudian amfitrik. Jadi pada jenis bakteri amfitrik ini pada ujung ujung dari sel bakteri ini memiliki flagel. Kemudian yang keempat yaitu lofotrik. Kalau lofotrik itu hanya pada salah satu ujungnya. Kemudian yang kelima adalah peritrik. Jadi kalau peritrik ini di seluruh permukaan dari sel bakteri ini memiliki flagel. Kemudian jenis bakteri yang ketiga yaitu berdasarkan cara hidupnya. Jadi berdasarkan cara hidupnya itu dibedakan menjadi 2. Yaitu yang pertama bakteri heterotrof. Dia ini tidak memiliki klorofil, sehingga bakteri jenis ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah bakteri autotrof. Kalau autotrof ini dia memiliki klorofil, sehingga dia bisa menyusun makanannya sendiri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah perbedaan dari Archaeobacteria di minggu lalu dengan Eubacteria. Jadi ini di gambarnya bisa dibaca.
Saya sebutkan salah satunya yaitu dinding selnya tadi. Kalau Archaebacteria itu pada dinding selnya tidak ada peptidoglikan. Kalau di bakteri itu ada peptidoglikan. Nih, selanjutnya bisa dibaca perbedaannya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang peran dari bakteri. Jadi peran dari bakteri dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Kita akan bahas dulu yang menguntungkan. Jadi bakteri ini bisa juga digunakan sebagai penyubur tanah, pembusukan sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk pembuatan makanan dan juga minuman hasil fermentasi. Seperti yang Ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi, keju. Masih ingat kan? Nah, pembuatan dari keju ini melibatkan bakteri jenis Lactobacillus casei. Kemudian yang kedua yaitu nata de coco, ini juga melibatkan bakteri jenis menguntungkan yaitu Acertobacter silynum. Kemudian yang terakhir yaitu bisa digunakan sebagai pembuatan antibiotik. Jadi peran bakteri yang merugikan itu yang pertama pembusukan makanan. Jadi pada beberapa bakteri ini ada yang pembusukan makanan seperti jenis Clostridium. Kemudian yang kedua menyebabkan beberapa penyakit pada manusia. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Tetap stay at home and jaga kesehatan ya. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.